kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari bersama-sama nyatakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Biarlah jiwa kami tetap memuji-Mu apapun keadaan kami, Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau. Mari ingat kasih Tuhan Bapak Ibu. Mari ingat kasih-Nya. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Lebih lagi katakan, tak terukur kasih-Mu ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Bersama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lebih lagi katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku, segenap hati kami. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Umat Tuhan katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, amin, dengan segenap hatiku, segenap hati kami. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa, pegang tangan kami, pegang kami Tuhan. Haleluya. Pegang tanganku, kami rindu
tinggal di dalam hatinya Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati. Engkau terang kami, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Inilah komitmen kami dan kerinduan kami, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidup kami, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Pegang kami Tuhan, pegang kami umat-Mu. Haleluya. Untuk sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, lebih dari nafasku, Bapa. Katakan pada Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Jalan di samping, haleluya Tuhan. Seumur hidup pegang kami Tuhan, haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamat. Lebih dari nafas kami perlu Tuhan. Lebih dari nafasku, kami serahkan kepada hamba-Nya. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau minggu yang lalu kita mendengarkan firman Allah bahwa Tuhan mengukur kedalaman hati kita mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan mengukur kesetiaan kita mengasihi Tuhan, kedalaman kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, iman kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita hanya menjadi Kristen yang hanya semata kaki. Amin, saudara. Yang hanya lari sana lari sini, mencolok sana mencolok sini. Tuhan tidak mau kita hanya sebatas tahu berdoa saja, tahu baca Alkitab saja, tapi tidak mau menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi, menjadi umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, yang berjalan dengan berikatkan pinggangkan kebenaran. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita percakapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan, Tuhan mau supaya saudaraku
kita menanyakan ini menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Seperti pujian tadi, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Jadi ketika ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan tutur kata firman, kita tidak mau simpan itu dalam hati dan pikiran kita. Amin. Ya. Ketika jalan-jalan kita, rancangan-rancangan, ajakan-ajakan atau undangan-undangan itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu tidak mau lagi kita akan lakukan di 2024. Amin, saudara. Tetapi itu tidak cukup. Tuhan suruh kita untuk masuk lagi lebih dalam, sampai, saudara, kehendak Allah yang nyata bagi kita, sampai kita menyadari semua yang kita miliki tidak ada hanya karena Tuhan saja. Bergerak kemana Tuhan mau kita melangkah, melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Menyadari kalau kita hidup karena ada Roh Allah di dalam kita. Saudara tahu nggak? Saudara masih bisa hidup ini karena ada Roh Allah di dalammu. Dan ayat firman Tuhan bilang, kalau roh kita hidup karena ada Roh Allah, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh Allah. Engkau bekerja dipimpin oleh Roh Allah. Engkau berumah tangga dengan dipimpin nikah rumah tangga yang dipimpin oleh Roh Allah. Engkau sekolah dengan engkau dipimpin oleh Roh Allah. Engkau memilih pilihan dengan dipimpin oleh Roh Allah. Dan hari ini di minggu yang pertama di 2024 bulan Februari, kita ingin menggali lebih dalam apanya yang Tuhan mau kita lebih dalam lagi. Kita akan mengerti kemarin, saudara, bahwa berkat kita itu, anugerah, kesembuhan, dan itu adalah ketika kita tertanam di dalam hadirat Tuhan yang mengalir dari bait Allah. Sungai itu mengalir dari tahta anak domba. Jadi buang mindset yang mengatakan, untuk apa aku ke rumah Tuhan? Ternyata minggu lalu kita belajar, berkatmu tergantung kedalaman kita di dalam Tuhan. Masalahmu dipulihkan ternyata tergantung kedalaman kita di dalam Tuhan. Pemulihan kesehatan, dikatakan pohon itu berbuah dan daunnya menjadi kesembuhan, ternyata ditentukan kedalaman kita mau ikut Tuhan, mau sungguh-sungguh atau enggak, saudara. Dan hari ini mari bangkit berdiri, kita akan baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebentar kita akan menerima perjamuan yang kudus. Ini mengingatkan kita supaya tahun ini adalah tahun komitmen kita untuk mengatakan, saya harus semakin dan lebih dalam di dalam iman kepada Yesus. Amin. More deeper in your faith. Kita akan baca 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang kelima. Jadi ini kita akan mengerti ketika Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan bilang apa? Berdiri kamu. Berdiri, buka mulutmu, makan firman Tuhan sampai kepada perutmu. Kita juga mau melakukan itu. Amin, saudara. Amin, saudara. Berdiri artinya fokus kepada Tuhan, dengar firman Tuhan. Lalu firman itu tidak kita izinkan keluar masuk dari kuping kita, tapi masuk ke dalam pikiran, jiwa kita, mengubahkan kita. Mari kita akan baca 1 Yohanes 5 mulai dari ayat yang pertama. Saya akan lebih dulu. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah setelah melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia dan iman kita. 5 sama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sekali lagi.
Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Silakan duduk saudara. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kedalaman iman kita kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang berkemenangan di tahun 2024. Amin saudara. Orang-orang yang militan, orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang tidak gampang menyerah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini kita akan belajar apa itu iman saudara. Mari kita akan baca Ibrani 11 ayat 1. Yuk kita akan baca Ibrani 11 ayat 1 saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, sekarang saya tanya kepada saudara, siapa yang punya iman? Angkat tangan. Sekarang saya tanya, mana imanmu, tunjukkan. Iman itu gak bisa katakan ini loh imanku, no. Tapi iman kelihatan dari bagaimana kita mempraktekkan iman itu dalam hidup kita. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau engkau mengatakan Yesus sanggup menyembuhkan aku, Yesus sanggup memulihkan aku, Yesus sanggup memberkati aku, itu akan kelihatan bagaimana responmu menguduskan hari Tuhan. Itu walaupun hujan, aku percaya karena firman-Mu berkata, orang yang beribadah dengan tidak beribadah beda. Maka aku akan tunjukkan imanku. Walaupun sekarang mungkin aku masih seok-seok, tapi aku akan melangkah dengan imanku ke rumah Tuhan. Amin saudara. Itulah iman saudara. Walaupun mungkin ketika kita mau makan saudara, mungkin belum tidak ada lauk, tapi kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berapapun makanan kami ini, Tuhan sanggup memberkati menjadi kesehatan dan kekuatan. Amin. Itu iman saudara. Bukan berkata, kalau dia paha ayam baru kita berdoa, baru kita mengucap syukur. Tapi kalau ikan asin, apa ini ikan asin saudara? Amin. Ya. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa mari kita akan belajar pada hari ini bahwa iman sangat penting ternyata untuk kita akan bisa tegak berdiri, meraih segala berkat Tuhan dalam hidup kita, meraih kesembuhan, meraih kekuatan, meraih kemenangan, mengalahkan iblis, bahkan dikalahkan apa? Mengalahkan dunia. Nah, apa yang kita pelajari dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 dengan 5 adalah yang pertama adalah bertanya dalam hati kita, yaitu saudara, dalam hidup kita ini sadari engkau akan keluar sebagai pemenangnya Tuhan, atau engkau keluar sebagai apa? Pecundang, kalah. Ya. Orang yang akan mendapatkan mahkota kemuliaan di akhir kehidupannya adalah orang yang bukan tanpa tantangan. Dia harus berlari, dia harus melatih. Tetapi saudara adalah orang yang akan terus menyadari bahwa Tuhan bersama dengan dia sampai kepada garis akhir. Nah saudara, yang pertama mari kita akan baca Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Ayat itu berkata apa saudara? Yohanes 16 ayat 33. Yuk kita sama-sama membacanya. Satu duanya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ketika kita nanti akan menerima perjamuan kudus, ini bukan satu rutinitas, bukan hanya agenda gereja,
Tapi kita mengerti ayat ini. Bahkan di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Bahwa kalau tidak ada Allah yang turun ke bumi ini, saudara, Dia mati dan menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib, kita tidak akan bisa mengalahkan dunia ini. Kita tidak akan bisa mengalahkan daging ini yang pengennya berdosa terus. Tidak berani berkata tidak terhadap dosa. Masih kompromi terhadap dosa. Enggak bisa. Sampai kita akan mengerti firman Tuhan dalam Yohanes 19 ayat 28-30. Makanya kita akan mengerti mengapa salah satu ayat yang Tuhan sebutkan di kayu salib yang terakhir adalah sudah selesai. Tuhan katakan sudah selesai, tapi kita yang tidak mau selesai. Masalahnya di situ. Tuhan katakan aku memberikan segala sesuatu baru, hati yang baru, sudah selesai. Tapi kita yang tidak mau diselesaikan. Kita akan mau terus dalam persoalan itu terus. Kita mau tinggal di dalam kelemahan itu, tidak mau beranjak keluar di sana, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau ingin di tahun 2024 ini kita bisa taklukkan keinginan daging kita yang selalu berdosa, pikiran kita yang selalu pikiran negatif aja. Muka yang muram saja, hati yang tidak beres saja. Saudara, itu harus dikalahkan. Termasuk itu. Karena dalam Kejadian 4, hal yang pertama kita lihat di situ ketika Kain itu tidak diterima persembahannya, mukanya muram, saudara. Tapi Tuhan bilang, Kain, kenapa mukamu muram? Mukamu muram berarti hatimu ada nggak beres. Cepat kalahkan dia. Nah, itu. Jadi yang mengalahkan pikiran dan perasaan siapa dong? Siapa? Kita. Tapi oleh kuasa darah Yesus. Pikiran perasaan kita yang tidak benar harus dikalahkan dalam pikiran dan ditundukkan dalam pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Karena Tuhan bilang kepada Kain, kalau kau tidak menguasai hati dan pikiranmu, iblis sudah ngintip. Dan benar, Kain menolak suara Tuhan. Apa yang terjadi? Dia membunuh adiknya. Jadi jangan anggap sepele yang namanya mengalahkan pikiran dan perasaan. Halo? Coba dulu lihat kiri kanannya, ada yang muram mukanya. Ada yang muram mukanya, gak bisa senyum. Lihat dulu kiri kanan. Berseri-seri. Saudara yang terkasih, kenapa muka kita muram? Karena kita tidak mau Tuhan menyelesaikan bagi kita. Kita mau kita yang menyelesaikan sendiri, gak bisa. Ngerti saudara? Masalah kita sendiri juga gak bisa kita selesaikan. Harus campur tangan Tuhan. Kita lihat yang berikutnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Jadi apa yang bisa mengalahkan dunia ketika kita mengerti ada Allah yang telah turun menjadi manusia. Dia mengalahkan kedagingan itu untuk diselesaikan segala sesuatu. Dan karena dialah, maka kita bisa mengalahkan pikiran kita, perasaan kita, jasmani kita ini. Dan kita bisa menang. Amin. Seperti Yusuf, dia berani berkata tidak terhadap dosa seksual, terhadap undangan itu. Mari kita akan baca tadi 1 Yohanes 5 4 sampai 5 tadi. Di situ katakan siapakah yang akan dapat mengalahkan dunia? Mari kita akan ulang baca. Yuk sama-sama 1 2 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia?
selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara, kalau kita ngerti firman ini, siapa yang akan bisa berkemenangan dalam tantangan hidupnya adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Kalau ini berbicara tentang lahir baru, makanya Tuhan berkata kalau kepada Nikodemus dalam Yohanes 4, "Hai Nikodemus, kamu sudah menjadi pengajar Israel tapi tidak ngerti juga." Jadi banyak orang hanya tahu kasihkan firman Tuhan tapi nggak ngerti firman. Bahaya banget saudara. Paulus juga dulu seperti itu. Kamu harus dilahirkan kembali. Dia tanya, gimana aku udah tua? Masuk ke perut mamaku. Saudara, artinya rohmu, jiwamu, pikiranmu, kerohanianmu harus dilahirkan baru. Dengan apa? Kita mengerti bahwa Allah turun menjadi manusia. Dia mati bagi kita, menebus dosa kita. Itu harga yang mahal, supaya kita bisa lahir baru. Pikiran kita baru. Tidak lagi berpikir negatif atas segala perkataan situasi. Mulut kita berkata yang baru, hidup kita menjadi yang baru. Orang yang punya komitmen lahir baru, yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia, yang tidak lagi kompromi dengan dosa, orang itulah yang akan bisa mengalahkan dunia. Siapa yang ingin menjadi pemenang? Angkat tangan. Bilang kiri kanan, lahir baru. Ya. Kalau kita tidak lahir baru, artinya kita masih terus hanya tahu Tuhan. Hanya tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan, tapi kita tidak merespon karya keselamatan itu, saudara. Kita tidak membuka hati. Kita tidak mengizinkan firman itu mengorek segala masa lalu, pikiran, perasaan kita, dosa-dosa yang kita sembunyikan. Kita masih berkutat dalam dosa kita. Saya mau katakan, orang demikian akan kalah terus. Karena iblis akan mengintimidasi dia. Kalaupun dia melayani, dia tidak akan bisa melayani dengan maksimal karena ada dosa yang belum diselesaikan. Ngerti saudara? Ya. Nah, saudara, yang lahir baru itu kan menumbuhkan iman kepada Kristus. Tapi kalau orang itu tidak lahir baru, maka imannya begini, bimbang. Tuhan bisa nggak ya menyembuhkan aku? Tuhan bisa nggak kasih jodoh? Tuhan bisa nggak? Kenapa saudara? Nggak ngerti firman. Nah, saudara, yang selanjutnya, siapa yang bisa mengalahkan dunia? Kita akan baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Mari kita akan baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara, engkau sadar atau tidak sadar, engkau mau atau tidak mau, hidup kita setiap hari adalah peperangan roh. Tapi engkau akan mengalami kalah, jatuh bangun dalam dosa terus kalau engkau tidak lahir baru. Kalau engkau yang ketiga, poin yang ketiga ini adalah engkau tidak mengizinkan roh Allah memimpin hidupmu. Itulah yang dimaksud minggu yang lalu, bahwa kita harus tenggelam dalam sungainya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, roh apa yang sedang bekerja pada saat ini? Roh najis, roh kebencian, roh perselisihan, pertengkaran, roh kejahatan. Kalau kita lihat, ngeri-ngeri banget ya. Suami bisa mencincang istri. Gimana itu saudara? Dicincang. Dan hal-hal jahat lagi. Tetapi saudara, orang yang berjalan dipimpin oleh roh Allah, Tuhan akan luputkan dia. Amin saudara. Dan dia akan menang. Sebab itu di 2024, kalau engkau ingin mengalahkan dunia ini, bukan artinya kita langsung bilang
ambil pisau, ambil pedang. Woi, woi, lawan aku, lawan aku. Firman Tuhan bilang, bukan gitu maksudnya. Peperangan kita adalah tidak melawan roh dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Ada jenderal-jenderal di udara, ada roh-roh teritorial yang setiap saat, ingat seperti kesaksian kami kemarin itu ya, setiap saat dia akan memberikan panah-panah untuk menghancurkan imanmu, menghancurkan keluargamu. Kalau engkau tidak menyadari ini, maka engkau akan jatuh bangun terus, saudaraku. Tapi ketika kita dalam perlindungan Tuhan, Roh Kudus membawa kita kemana Dia mau, saudara. Itulah yang dikatakan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi saudara, siapa yang mengalahkan dunia? Siapa? Siapa? Allah kita yang sudah mati bagi kita. Tetapi kita juga dikatakan harus mengalahkan dunia ini. Apa dunia kita? Kedagingan kita, amarah kita, pikiran kita, perasaan kita, godaan-godaan undangan yang tidak benar. Kalahkan dengan menyadari ada roh Allah di dalamku, ada Yesus yang telah menyelesaikan bagiku, aku akan bisa menang. Katakan amin. Lalu yang kedua, itu berbicara tentang iman. Katakan iman. Ibrani 12 ayat 2 dan Wahyu 14 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa jelang, kita baca saja Wahyu 14 ayat 12 ya. Mari kita akan baca Wahyu 14 ayat 12. Mengapa kita hanya boleh beriman di dalam nama Yesus? Ya, yuk Wahyu 14 ayat 12. 1, 2 ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Siapa yang mengalahkan dunia, siapa yang akan bisa menang atas pergumulan dan persoalannya adalah orang yang punya iman. Imannya hanya kepada Yesus, bukan kepada duit, bukan kepada kekayaan, bukan kepada kolega, bukan kepada orang tua, bukan kepada teman, tetapi iman kepada Yesus. Dan iman kepada Yesus di sini dikatakan ketekunan orang kudus. Jadi iman kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, maka dia akan menjaga hidupnya, hidup dalam kekudusan. Amin, saudara. Kenapa? Roh Allah adalah kudus. Kalau kita hidup di dalam kejahatan, hidup dalam dosa, gak mungkin roh Allah memimpin hidupmu. Sudah beda. Makanya kita ngerti, siapa yang ingin menjadi sahabat dunia, dia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah. Kita gak boleh Senin sampai dengan Sabtu hidup menurut apa kata dunia. Kompromi sikit, gak apa-apa. Lalu hari Minggu kita nyanyi, oh Tuhan ampuni aku. Kita tidak hidup sebagai hewan bunglon. Kita bukan seperti kata yang bisa hidup di dua alam. Tetapi kita harus mengerti, kalau kita di dalam Tuhan, kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Hiduplah dalam kekudusan. Kuduslah mulutmu, kuduslah pikiranmu, kuduslah tanganmu, kuduslah kakimu. Itu yang dikatakan, maka kita akan bisa mempunyai iman kepada Yesus dan kita punya kemenangan. Kita baca Ibrani 12 ayat 2. Ayat ini berkata untuk kita ngerti, jangan engkau berdoa di bawah pokok beringin. Jangan engkau mengambil jimat-jimat. Ketika engkau berkata itu, sebenarnya engkau sedang tidak beriman sama Tuhan. Kita baca Ibrani 12 ayat 2. 1, 2 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara,
Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, iman yang benar, iman yang berkuasa, iman yang bisa mengalahkan iblis, iman yang mengalahkan dunia, iman yang bisa mengalahkan pikiran dan perasaan kita, iman yang bisa mengendalikan diri, iman yang bisa menang terhadap tantangan apapun. Ayat ini berkata adalah iman kepada Yesus. Tetapi kalau engkau beriman kepada Yesus, tapi engkau masih punya jimat-jimat, taruh di pinggang, taruh di cincin, taruh di rumah, kasih paku di depan rumah, saya mau katakan engkau tidak sedang beriman kepada Yesus. Iman kepada Yesus artinya tidak ada Baal yang lain. Tapi kalau engkau masih dualisme, firman Tuhan bilang doamu pun tidak dijawab. Jangan-jangan doa kita tidak dijawab. Jangan-jangan keadaan kita seperti ini terus. Kita tidak beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya Tuhan bilang apa? Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. 2 Timotius 3 ayat 15. Mari kita akan baca, saudara. Jadi kenapa kepada Yesus? Karena tadi dikatakan iman kepada Yesus membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita baca 2 Timotius 3:15. 1-2 ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iman kepada Yesus Kristus, itulah iman yang menyelamatkan. Tapi kalau engkau hanya menerima dan percaya Yesus hanya sebagai yang bisa menyampaikan firman, mengajarkan kebenaran-kebenaran seperti yang lain, engkau tidak selamat. Tapi ketika engkau percaya bahwa yang mati itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Karena manusia itu hanya bisa percaya kalau lihat. Supaya manusia ngerti siapa itu Allah yang bisa mengerjakan. Yang mati bisa hidup. Dari yang tidak ada, dari 5 roti bisa makan semuanya. Saudara yang terkasih, itu makanya iman yang benar juga adalah orang yang suka baca kitab suci. Ya, kita akan baca di dalam kitab Kolose 1 ayat 3. Dan nanti saudara akan baca di rumah Lukas 11 ayat 2. Demikian juga saudara kita akan baca 1-2 yang kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa. Ketika doa yang kita naikkan, doa yang dibenarkan, doa yang dijawab, doa yang berkuasa adalah doa di dalam nama Yesus. Katakan amin. Jadi makanya Alkitab mengatakan jangan berdoa kepada malaikat, jangan berdoa kepada orang-orang kudus. Tidak ada di Alkitab seperti itu. Maria saja ibu Yesus, dia katakan Yesus juru selamatku. Ada ayatnya. Jangan berdoa kepada patung-patung. No, saudara. Kalau engkau melakukan itu, doamu pasti nggak dijawab. Silahkan saudara kan pilih tipuan-tipuan iblis. Oh, pakai ini supaya laris jualan kita. Laris kan gitu ya. Kalau engkau sampai saat ini masih mendua hati, itulah yang membuat sebenarnya tidak ada terobosan dalam hidupmu. Setengah-setengah ikut Tuhan, itulah yang membuat engkau tidak maju-maju di dalam Tuhan. Ketika kita kompromi dengan dosa, tidak mau hidup dalam kekudusan, itulah yang menghalangi imanmu tumbuh dan tidak bisa mengalahkan dunia. Saudara, tadi dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harap. Berarti belum ada. Betul, saudara. Iya kan? Kita harap kesembuhan, tapi kita masih sakit. Ngerti? Kita mengalami terobosan ekonomi, tapi kita masih berkekurangan.
Nah, iman itu berbicara dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kita belum punya pacar, tapi kita percaya bahwa satu kali Tuhan akan kasih pasangan yang sepadan. Itu iman. Lalu kita lihat bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah kita lihat, tapi karena kita punya iman, jadi iman itu menyatakan jadi. Ngerti saudara? Firman Tuhan katakan, sembuhkanlah aku maka aku akan sembuh. Yang tadinya kita nggak sembuh, kita memperkatakan iman, maka kesembuhan itu jadi. Itu iman. Seperti perempuan yang 12 tahun itu, dia datang kepada Tuhan dengan tidak berdaya, sudah habis semua hartanya. Tapi dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Dan ketika dia melangkah, ingat, perempuan itu punya iman, dia bukan duduk-duduk diam. Tuhan kan tahu. Tidak. Tapi dia melangkah, menggapai Yesus. Amin, saudara. Banyak orang yang hanya tahu Yesus sanggup menolong, tapi tidak mau datang mendekat sama Yesus. Sama seperti ketika kita tadi malam ya dengan anak muda remaja, saya kasih undangan. Banyak kala kadang kita misalnya pergi ke pesta, lapar nih perut kan waktu mau makan, tapi kita jaim duduk aja dengan harapan ada lah yang bawa sama aku makanan. Tentu nggak ada kan gitu ya. Maka saudara akan pulang dengan lapar. Keselamatan itu juga begitu, saudara. Kalau engkau hanya tahu Yesus amat menyelamatkan, tapi nggak pernah buka hati, nggak pernah melangkah dengan iman, yes Tuhan, masuklah dalam hatiku, jadilah juru selamat Tuhan, berjalanlah Tuhan, pimpinlah hidupku. Saudara, keselamatan nggak akan jadi bagimu. Amin, saudara. Ya. Nah, kita akan lihat selanjutnya, yang kedua kita belajar kenapa kita harus punya iman kepada Yesus, dan iman itu harus tiap hari bertambah dalam. Roma 10 ayat 17 sampai dengan yang ke-21. Mari kita akan baca. Yuk. Roma 10 ayat 17 sampai dengan 21. Bagaimana kita memiliki iman yang semakin hari bertambah dalam? Satu, yuk kita baca. Jadi iman timbul dari, sama-sama kita baca ya, sambil kita praktek supaya kita ngerti. Satu dua ya. Iman, semua. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Sekali lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ketika engkau dengar firman tapi tidak merespon firman, imanmu tidak akan pernah tumbuh. Ngerti maksudnya? Ya. Iman hanya timbul jika mendengar suaranya. Makanya baca firman, makanya suka dengar firman. Tidak mungkin orang yang hanya sekali setahun dengar firman, maka sekali setahun itu berkemenangan. Saya pastikan gak mungkin. Sama dengan kalau saudara sekali setahun aja makan, kira-kira saudara kuat gak? Hah? Gak mungkin kuat. Kerohanian juga gitu. Kenapa hanya misalnya sekali seminggu saja itu pun gak datang, 52 kali dalam setahun itu pun kita tidak mau datang. Bagaimana kita bisa menang? Gak pernah dengar firman. Kalau saudara tidak dengar firman, maka yang saudara dengar apa? Banyak suara sekitar kita loh. Suara dunia ini, suara tetangga, suara orang yang iri hati. Ibu Rosi tuh begininya tuh dia cuk. Oci itu begini cuk. Karena saudara nggak dengar firman, langsung saudara
timbul amarah, sakit hati, benci. Tapi karena setiap hari sudah dengar firman, apapun yang kamu bilang, satu waktu kamu akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau aku tidak melakukan itu, aku tidak tersinggung. Jadi itu makanya iman itu ditentukan bagaimana engkau suka baca firman atau tidak. Yang kedua, saudara, masih di dalam Roma 10 ayat 17 sampai dengan 21. Iman yang timbul itu dan bertumbuh hanya oleh firman-Nya, tergantung tadi apalah respon menanggapi firman. Jadi setiap kali saudara dengar firman, harus katakan, yes, itu untukku. Jangan katakan, yes, itu cocok untuk Opung Simarmata, itu cocok untuk siapa? Si Ricky, itu cocok untuk Jeffrey. Terus saudara pulang, untukmu apa? Makanya ketika juga berdoa, gak usah dengar-dengar suara orang berdoa. Berdoalah kamu. Orang yang iman kekristenannya semata kaki, kemarin itu kita belajar ya kan, adalah orang yang lihat-lihat. Tapi orang yang tenggelam dalam sungainya Tuhan, wah, itu yang luar biasa. Yang ketiga, iman yang timbul dan bertumbuh lebih dalam itu ditentukan oleh frekuensi firman Allah yang didengar. Kita akan baca Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 9. Yuk kita akan baca Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Mengapa kita harus dengar firman Tuhan? Lihat ini ya. 1, 2 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya. Sekali lagi, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, ya. Nah, jadi saudara, kita satu hari itu ada 24 jam. Makanya di dalam Mazmur dikatakan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang tidak lupa memperkatakan firman itu, dialah yang akan kemanapun dia berjalan, dia akan berhasil dan beruntung. Artinya dia bisa mengalahkan tantangan apapun. Jadi saudara, iman hanya semakin dalam bila diulang-ulang firman-Nya. Saudara, saya ingin tanya, apakah saudara makan cuma 1 hari sekali? Gimana saudara? Tubuh yang sehat adalah tubuh yang memang sudah ditetapkan Tuhan 3 kali sehari makan. Ketika saudara mengubah pola itu, saudara sakit. Ketika sarapan, seharusnya sarapan, saudara skip, nantilah dirapel. Sekarang banyak begitu ya. Siang gak mau makan, pagi juga rapel supaya hanya 1 kali sehari. Itu yang jadi sakit mah. Itu yang menjadi stres usus. Ada stres usus loh saudara. Nah saudara, ternyata kesehatan jasmani aja karena kita perlu ulang-ulang makan itu. Apakah saudara bisa ingat apa yang saudara makan selama tahun 2023? Saya ingin tanya saudara, dari Januari sampai Desember 2023, siapa yang ingat menu yang saudara makan setiap hari? Saudara tidak ingat, tapi efeknya ada nggak? Ada. Nah, jadi firman juga seperti itu. Kadang-kala kita apa ya? Tapi ulang-ulang terus, dan tanpa sadar rohmu semakin kuat.
Jiwamu semakin kuat. Jadi tidak, orang yang di dalam Tuhan betapapun besarnya, dia tidak akan sempat stres jadi gila. Enggak, saudara, berapapun besarnya. Lalu kita akan lihat mengapa pengulangan itu atau repetisi itu sangat penting. Nah, kita lihat slide berikut. Nanti saudara bulan September, Sumatera Utara dengan Aceh join menjadi pusat PON, Pekan Olahraga Nasional kita Sumatera Utara, ya, dan juga Aceh. Dan untuk menjadi atlet itu, saudara, untuk menjadi pemenang, dia selalu apa? Mengulang-ulang latihannya. Orang yang akan menang di pertandingan itu, dia akan terus angkat barbel kalau dia itu olahraganya. Kalau dia bulu tangkis, dia akan semakin latihan. Kalau dia berenang, akan semakin banyak. Nah, saudaraku yang terkasih, berulang-ulang baca firman Tuhan itu sama seperti kita melatih otot roh kita. Amin. Otot jiwa kita semakin hari semakin kuat. Bahkan seperti slide yang di atas itu, ketika kita semakin membaca firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan berulang-ulang, itu sama dengan kita sedang mengasah pedang. Bukankah kita setiap hari adalah peperangan rohani? Jadi kalau pedangmu itu tumpul, gak mungkin engkau bisa mengalahkan lawanmu. Amin. Jadi dikatakan pedang roh adalah firman Tuhan. Ketika kita mengulang-ulang memperkatakan firman, mendengarkan firman Tuhan, selain kita menguatkan otot-otot roh jiwa kita, juga kita sedang mengasah, saudara, alat perang kita menghalangi iblis. Tapi kalau engkau hanya satu kali setahun, satu kali sebulan dengar firman Tuhan, saya yakin orang yang demikian tidak akan berkemenangan dalam hidupnya. Lalu saudara, kita lihat yang berikut. Kenapa pengulangan atau repetisi itu penting? Sama dengan yang seperti saya sampaikan tadi, setiap hari kita makan 3 kali. Selain 3 hari ada snack, ya kan saudara? Kalau dalam pertemuan ada snack 2 kali. Saudara tidak hanya makan makanan. Nah, itu sama dengan kenapa kita harus berulang ibadah. Kenapa kita harus berulang berdoa? Mengapa kita harus berulang baca Alkitab? Sebenarnya supaya jasmani kita, roh kita, jiwa kita sehat-sehat. Itu ada di Alkitab. Yuk kita baca 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 3. Jadi saudara, ketika kita berulang-ulang membacakan firman, merenungkannya, itu berefek bagi kesehatan jasmani dan rohmu, bukan hanya rohmu. Yuk kita baca 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara, jangan katakan apa yang ku dapat ya kalau ke gereja, nggak ada cuan di situ. Salah. Kemarin kita belajar bahwa berkat itu mengalir dari bait suci. Bagaimana responmu kepada Tuhan, bagaimana engkau menguduskan hari Tuhan, bagaimana engkau suka membaca firman, suka berdoa, suka berfellowship dengan Tuhan. Kesembuhan juga seperti itu. Nah, saudara, yang ketiga adalah kenapa kita harus mengulang-ulang. Ternyata kalau kita mengulang-ulang, menjadikan kita lebih ahli dalam bidangnya itu. Kalau kita baca dalam kitab 1 Tawari 27 ayat 22, ada disebut di situ Yonatan pamannya Daud. Jadi Yonatan bukan hanya anak Saul ya, tapi ada juga namanya Yonatan pamannya Daud. Dan dikatakan pamannya Daud ini 1 Tawari 27 ayat 22 itu ahli kitab. Lalu Esra 7 ayat 5, Nehemia 12 ayat 26 ada juga disebut ahli kitab, yaitu Esra. Dan Nehemia juga mengakui bahwa dia ahli kitab. Nah, saudara, kalau kita, saudara, melatih diri kita, misalnya saudara, latihan
berdoa, baca firman, ibadah, saudara melatih juga talentamu, maka saudara akan menjadi ahli di sana. Jadi makanya jangan pelit berbagi ilmu. Orang yang semakin mahir, saya mau katakan saudara, kalau ada di sini yang pandai main drum, tapi dia pelit ilmunya, lama-lama ilmunya hilang. Tapi kalau dia punya talenta drum atau main keyboard atau tamborin, dia bagi sama kawannya, saya mengatakan Tuhan akan tambahkan. Semakin mahir. Jangan pelit bagi ilmu. Amin. Yes. Jangan pelit. Benar saudara. Bahkan semakin ada, kita pengen belajar lagi, ada tantangan. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, demikian juga ketika engkau berdoa bagi orang lain, itu akan melatih rohmu menjadi ahli peka terhadap suara Tuhan. Ya. Nah, saudara, iman yang semakin dalam adalah iman yang semakin kuat. Di dalam 2 Tawarik 17 ayat 12 dikatakan gini, dan Yosua makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Wah, ya. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Untuk apa? Membangun benteng, membangun kota perbekalan. Jadi mengapa kita perlu iman kita semakin lama semakin kuat, menjadi luar biasa kuat? Supaya benteng-benteng pertahanan terhadap musuh bisa kita bangun dan kita berkemenangan. Amin saudara. Lalu apa ini maksudnya membangun kota perbekalan? Kemanapun kita berada di dalam dunia kerja, kita pasti akan kuat. Tidak gampang jatuh. Sekarang banyak ditemui saudara, orang-orang gampang kali keluar masuk di pekerjaan karena tidak tahan, dimarahi sedikit keluar, ya kan, berselisih sedikit keluar. Tetapi orang yang makin lama makin kuat, dia itu akan tahan uji kemanapun dia berada. Makanya kalau engkau ingin anakmu berhasil, kita mungkin tidak ada uang bisa kita warisan, buat dia makin lama makin kuat, makin lama makin dalam dengan Tuhan. Lalu kita baca saudara dalam 2 Samuel 3 ayat 1. Di situ dikatakan Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Jadi kalau saudara tidak punya, tidak mau berdampak, tidak mau berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengasihi Tuhan lebih dalam, turut serta dalam perjalanan bersama dengan Tuhan lebih dalam, maka saudara akan seperti Saul, kian lama kian lemah. Saudara pengen seperti Daud yang kian lama kian lemah, kuat, atau seperti Saul? Dan di sini kita akan mengerti bahwa iman yang semakin kuat, kalau saudara punya iman semakin kuat, itu akan berpengaruh kepada keluargamu. Amin saudara. Kepada keluargamu dalam menghadapi apa? Peperangan rohani. Karena ayat itu berkata, dan peperangan itu tidak habis-habisnya. Saudara, siapa yang pengen tetap hidup? Siapa yang pengen tetap hidup, besok pengen hidup lagi? Ingat firman Tuhan dalam 2 Samuel, peperangan itu tidak habis-habisnya. Tantangan itu tidak akan habis-habisnya. Yang kita perlu, kita seperti Daud, makin lama makin kuat. Seperti Yosafat, kian lama menjadi luar biasa kuat. Kenapa? Kita mengerti Yosafat itu suka berdoa. Bahkan ada nanti tempat dikatakan lembah pujian, suka memuji Tuhan, suka dengar firman. Nah, yang terakhir saudaraku, dalam 2 Korintus 13 ayat 5, mari kita akan baca. Iman yang semakin lama semakin kuat adalah iman yang tahan uji. Yuk, bacakan 2 Korintus 13 ayat 5. Kita bangkit berdiri yuk, kita akan baca ini. Supaya kita 2024 adalah orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang tahan uji. Mama yang tahan uji, bapak yang tahan uji, anak yang tahan uji di sekolah,
tahan godaan. Tidak ada yang lain. Kita baca ini. Satu dialah, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Nah ini saudara ya. Ternyata orang yang tahan uji adalah orang yang tetap tegak dalam iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Iman yang timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan yang diulang-ulang. Terus, selidiki dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Iman yang bertambah dalam adalah iman yang mau semakin dalam mengenal Tuhan, semakin dalam mengasihi Tuhan, semakin dalam hidup dalam kekudusan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Sehingga saudara, walaupun begitu banyak tantangan, walaupun besarnya tantangan, walaupun mungkin panjangnya tantangan itu, tapi orang yang tahu bahwa Yesus yang ada di dalamnya, roh yang di dalamnya lebih besar dari apapun. Mau seberapa lama tantangan itu, mau seberapa besar tantangan itu, mau seberapa banyak tantangan itu, maka dia akan katakan, aku pasti menang. Karena Yesus telah menyelesaikannya bagiku. Tim boleh maju ke depan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, di sini kita akan mengerti kenapa kita akan sebentar menerima perjamuan yang kudus. Itu bukan seremonial, saudara, tapi ada kuasa. Tapi nggak boleh juga perjamuan itu dijadikan jimat, nggak boleh, salah. Ya, ngerti ya? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan nyanyikan pujian ini. Ya, Yesus Juru Selamatku. Walaupun kita kadang berjalan diizinkan Tuhan dalam lembah kekelaman, tapi orang yang punya iman yang teguh dalam Tuhan, dia tahu di lembah kekelaman juga ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan sudah menyatakan bahwa akulah juru selamatmu, tidak ada yang lain. Berhentilah, keluarlah, buanglah hal-hal lain, ilah-ilah lain yang engkau jadikan juru selamat bagimu. Karena itu berbicara bahwa kita sebenarnya nggak percaya Yesus. Jadikan Tuhan Yesus satu-satunya penolong dalam hidupmu, satu-satunya juru selamat dalam segala hal. Amin, saudara. Apabila ada juru selamat yang lain dalam hidup kami, apabila
Biarlah kiranya kami akan semakin hari semakin kuat, bahkan luar biasa kuat di dalam Engkau, sehingga peperangan rohani kami, juga keluarga kami akan semakin hari semakin kuat. Sadarkan kami umat-Mu bahwa setiap hari kami perlu menang oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa darah Yesus. Biarlah kiranya kami di 2024 punya komitmen untuk mencari Tuhan lebih dalam, untuk mengasihi Tuhan lebih dalam, berjalan bersama dengan Tuhan lebih dalam, hidup dalam kekudusan lebih dalam. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan-Mu yang kudus. Itu akan mengingatkan kami bahwa Yesus yang mati di kayu salib, yang diam di dalam kami, yang menyertai kami, itu yang membuat kami berkemenangan. Itu yang membuat kami akan melalui hari-hari kami. Tidak penting berapa besarnya tantangan, berapa banyak tantangan, berapa lama tantangan, tapi ketika kami tahu bahwa ada Allah di dalam kami, ada Allah menyertai kami, pasti kami akan dimampukan. Kami buka hati kami untuk perjamuan-Mu yang kudus. Haleluya.